Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Suryaningsih. Nama saya Regita Ferencia. Saya Fitriani. Saya Nyamas Yupika Sari. Saya Rawi Hanur Afifah. Dan saya Rina Robiah Adawiyah. Kami mahasiswi dari Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang Roman Dominating Set in Graph atau himpunan dominasi Romawi dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu teori graf. Definisi himpunan dominasi yaitu suatu himpunan S yang merupakan subset dari V disebut himpunan dominasi jika setiap simpul U di V ada di S atau adjacent dengan sebuah simpul di S. Kemudian, himpunan dominasi minimal adalah sebuah himpunan di mana tidak ada subset dari himpunan tersebut yang merupakan sebuah himpunan dominasi. Bilangan dominasi gamma G adalah himpunan dominasi dengan kardinalitas minimum di antara semua himpunan dominasi dari suatu graf G. Suatu himpunan dominasi S dengan kardinalitas minimum disebut suatu himpunan gamma dari G. Diberikan suatu contoh yaitu suatu graf dengan 4 simpul. Beberapa himpunan dominasi dari graf tersebut adalah yang pertama, himpunan pertama adalah terdiri dari 2 elemen yaitu simpul 1 dan simpul 4. Himpunan kedua terdiri dari 1 elemen yaitu simpul kedua. Himpunan ketiga terdiri dari 1 elemen yaitu simpul 3. Himpunan keempat adalah terdiri dari 2 elemen yaitu simpul 1 dan simpul 2. Himpunan dominasi minimal dari graf tersebut adalah himpunan pertama terdiri dari 2 elemen yaitu simpul 1 dan simpul 4. Himpunan kedua terdiri 1 elemen yaitu simpul 2 dan himpunan ketiga terdiri dari 1 elemen yaitu simpul 3. Gamma dari G adalah 1. Kenapa? Karena jumlah elemen yaitu yang paling sedikit. Himpunan gamma dari G adalah himpunan pertama yaitu terdiri dari simpul kedua dan yang himpunan kedua adalah terdiri dari simpul ketiga. Definisi fungsi dominasi Romawi. Yang pertama, suatu fungsi dominasi Romawi pada graf G sama dengan V, E adalah sebuah fungsi F yang memetakan himpunan V ke himpunan dengan elemen 0, 1, dan 2 yang memenuhi syarat bahwa setiap simpul U di mana fungsi U sama dengan 0 adjacent dengan minimal satu simpul V di mana fungsi V sama dengan 2. Kedua, bobot dari suatu fungsi dominasi Romawi adalah jumlah nilai-nilai yang diberikan pada semua simpul atau dapat dinyatakan sebagai sigma U elemen V fungsi U. Yang ketiga, bilangan dominasi Romawi dari G atau gamma RG adalah bobot minimum dari semua fungsi dominasi Romawi yang mungkin pada suatu graf G. Contoh, ada sebuah graf yang memiliki simpul V1, V2, V3, V4, V5, V6, dan V7. Akan diberikan beberapa contoh graf dengan bobot yang berbeda-beda. Pada graf yang pertama, V1, V2, V4, V5 memiliki nilai 0, V6 dan V7 memiliki nilai 1, dan V3 memiliki nilai 2, sehingga bobotnya adalah 4. Pada graf yang kedua, V1, V2, V4, dan V5 memiliki nilai 0, V3, V6, dan V7 memiliki nilai 2, sehingga bobotnya adalah 6. Pada graf yang ketiga, V1, V2, V4 memiliki nilai 0, V5, V6, V7 memiliki nilai 1, dan V3 memiliki nilai 2, sehingga memiliki bobot 5. Jadi didapatkan bilangan dominasi Romawinya adalah 4. Mengapa? Karena diambil dari bobot terkecil dari semua kemungkinan. Penetapan umum, misalkan G sama dengan V, E adalah suatu graf dengan order E sama dengan N. Nah, untuk setiap simpul V elemen V, maka persekitaran terbuka dari simpul V adalah
adalah himpunan NP sama dengan U elemen P, sedemikian sehingga UP elemen E. Untuk persekitaran tertutupnya dari simpul P adalah himpunan NP sama dengan persekitaran terbuka dari NP gabung P itu sendiri. Untuk suatu himpunan S, subset dari P, persekitaran terbuka dari S adalah himpunan NS sama dengan gabungan P elemen S dari NP. Dan untuk persekitaran tertutup dari S adalah himpunan NS sama dengan persekitaran terbuka dari NS gabung S. Diberikan contoh, ada sebuah graf yang terlihat pada gambar berikut. Misalkan kita ingin mencari persekitaran terbuka dan persekitaran tertutup dari simpul P5. Nah, di sini caranya, persekitaran terbuka dari simpul P5 adalah himpunan NP5. Bagaimana cara kita mencarinya? Kita lihat simpul yang beradjasen dengan P5 adalah P3, P6, dan P7. Dengan demikian, persekitaran terbuka dari simpul P5 adalah himpunan dengan elemen P3, P6, P7. Kemudian, persekitaran tertutup dari simpul P5 adalah himpunan NP5 sama dengan persekitaran terbuka dari NP5 gabung P5 itu sendiri. Seperti yang kita sudah ketahui tadi, bahwa persekitaran terbuka dari NP5 adalah P3, P6, dan P7, maka gabungkanlah dengan P5 itu sendiri menjadi P3, P5, P6, dan P7. Misalkan suatu himpunan S yang beranggotakan P1 dan P6, di mana S adalah subset dari P. Maka persekitaran terbuka dari S adalah himpunan NS sama dengan gabungan P elemen S dari NP sama dengan persekitaran terbuka NP1 gabung persekitaran terbuka NP6. Nah, kita lihat bahwa simpul P1, simpul yang beradjasen dengan P1 adalah P3, maka persekitaran terbuka P1 adalah P3. Dan untuk persekitaran terbuka simpul P6, yaitu simpul yang beradjasen dengan P6 adalah P5, maka persekitaran terbuka dari NP6 adalah P5. Jadi persekitaran terbuka dari S adalah P3 gabung P5, yaitu P3 dan P5. Untuk persekitaran tertutup dari S adalah himpunan NS sama dengan persekitaran terbuka dari NS gabung S itu sendiri, yaitu yang sudah diketahui tadi bahwa P3, P5 gabungkan dengan himpunan S yaitu P1, P6, maka menjadi P1, P3, P5, dan P6. Penetapan umum selanjutnya adalah yang pertama, untuk suatu graf G dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E, misalkan F suatu fungsi yang memetakan himpunan simpul V ke himpunan dengan elemen 0, 1, 2, dan misalkan V kapital 0, V kapital 1, dan V kapital 2 adalah himpunan partisi berurutan dari himpunan simpul V yang diinduksi oleh F, di mana V kapital I elemen-elemennya adalah V elemen himpunan simpul V, sedemikian sehingga F dari V sama dengan I, dan kardinalitas dari himpunan V kapital I adalah NI untuk I-nya 0, 1, dan 2. Maka dapat dinyatakan bahwa F sama dengan V kapital 0, V kapital 1, dan V kapital 2. Dapat dilihat pada graf di atas, V kapital 0 adalah simpul yang bernilai 0, yaitu V1, V2, V4, dan V5. Kardinalitasnya ada 4. Kemudian V kapital 1 adalah V6 dan V7, kardinalitasnya 2. Dan V kapital 2 adalah V3, kardinalitasnya 1. Kemudian yang kedua, suatu fungsi F sama dengan himpunan partisi berurutan dari V kapital 0, V kapital 1, dan V kapital 2 dikatakan fungsi dominasi Romawi atau FDR jika himpunan V kapital 2 mendominasi himpunan V kapital 0. Namanya simbolnya dapat dilihat pada slide. Bobot dari F adalah Fv sama dengan sigma V elemen himpunan simpul V Fv, yaitu 2 dikali N2 ditambah N1
telah diketahui bahwa N2 artinya kardinalitas dari himpunan V kapital 2 dan N1 adalah kardinalitas dari himpunan V kapital 1. Jika dilihat dari graf di atas, N2-nya adalah 1 dan N1-nya adalah 2. Jadi, bobot dari F adalah 2 dikali 1 ditambah 2, hasilnya 4. Kemudian yang ketiga, jika F adalah FDR dan FV sama dengan gamma RG, maka dapat dikatakan bahwa F adalah fungsi gamma R. Tadi didapat F adalah FDR, kemudian dari slide-slide sebelumnya telah didapat bahwa gamma RG-nya 4. Jadi 4 sama dengan 4, sehingga F yang ada di slide ini, dari graf ini, merupakan fungsi gamma R. Selanjutnya, proposisi 1, untuk sebarang graf G, pelaku gamma G kurang dari sama dengan gamma RG kurang dari sama dengan 2 kali gamma G, di mana gamma G adalah bilangan dominasi dari graf G dan gamma RG adalah bilangan dominasi Romawi dari graf G. Buktinya adalah sebagai berikut. Misalkan F adalah fungsi dari himpunan partisi V kapital 0, V kapital 1, V kapital 2 adalah fungsi gamma R, dan misalkan S adalah himpunan gamma dari G, maka V kapital 1 digabung dengan V kapital 2 adalah himpunan dominasi dari G, dan himpunan partisi, himpunan kosong, himpunan kosong, S adalah suatu fungsi dominasi Romawi. Terdapat gamma G kurang dari sama dengan kardinalitas himpunan V kapital 1 ditambah kardinalitas himpunan V kapital 2 kurang dari sama dengan kardinalitas himpunan V kapital 1 ditambah 2 kali kardinalitas himpunan V kapital 2 atau sama dengan gamma RG. Tapi kita ketahui bahwa gamma RG kurang dari sama dengan 2 dikali kardinalitas himpunan S atau sama dengan 2 kali gamma G. Jadi didapat gamma G kurang dari sama dengan gamma RG kurang dari sama dengan 2 kali gamma G. Proposisi 2, suatu graf G dikatakan Romawi jika dan hanya jika graf tersebut memiliki fungsi gamma R dari F sama dengan himpunan partisi V kapital 0, V kapital 1, V kapital 2 dengan N1 sama dengan kardinalitas V1 sama dengan 0. Artinya sebagai berikut. Misalkan G adalah graf Romawi dan misalkan F sama dengan himpunan partisi V kapital 0, V kapital 1, V kapital 2 adalah fungsi gamma R dari G. Jelas bahwa V2 adalah himpunan gamma dari G V0 gabung V2. Maka V2 mendominasi V0 dan V1 gabung V2 mendominasi V, sehingga gamma G kurang dari atau sama dengan kardinalitas V1 gabung V2 sama dengan kardinalitas V1 ditambah kardinalitas V2 kurang dari atau sama dengan kardinalitas V1 ditambah 2 kali kardinalitas V2 sama dengan gamma RG. Tetapi karena G Romawi, jadi 2 gamma G sama dengan 2 kali jumlah kardinalitas V1 ditambah kardinalitas V2 sama dengan 2 kali kardinalitas V1 ditambah 2 kali kardinalitas V2 sama dengan gamma RG sama dengan kardinalitas V1 ditambah 2 kali kardinalitas V2. Maka N1 sama dengan kardinalitas V1 sama dengan 0. Selanjutnya, misalkan F sama dengan himpunan partisi V kapital 0, V kapital 1, V kapital 2 adalah fungsi gamma R dari G dengan N1 sama dengan kardinalitas V1 sama dengan 0. Maka gamma R dari G sama dengan 2 kali kardinalitas V2. Dari definisi didapat bahwa V1 gabung V2 mendominasi V, sehingga V2 adalah himpunan dominasi dari G. Jelas bahwa V2 adalah himpunan gamma dari G, V0 gabung V2, sehingga kardinalitas V2 sama dengan gamma G dan gamma RG sama dengan 2 kali gamma G.
Jadi G adalah graf Romawi. Selanjutnya yaitu terdapat tabel bilangan dominasi Romawi pada beberapa jenis-jenis graf. Yang pertama yaitu graf CN dengan bilangan dominasi Romawinya yaitu selling 2n/3. Kemudian yang kedua yaitu graf PN, bilangan dominasi Romawinya yaitu 2n selling 2n/3. Kemudian graf yang ketiga yaitu KN, bilangan dominasi Romawinya yaitu gamma RG sama dengan gamma G, artinya bilangan dominasi Romawi pada graf G sama dengan bilangan dominasi pada graf G. Kemudian yang keempat yaitu graf KM1 sampai MN dengan M1 kurang dari M2 kurang dari M3 dan seterusnya sampai MN. Bilangan dominasi Romawinya yaitu untuk M1 lebih dari sama dengan M3 yaitu 4. Kemudian untuk M1 sama dengan 2 itu bilangan dominasi Romawinya yaitu 3. Kemudian untuk M1 sama dengan 1 maka bilangan dominasi Romawinya yaitu 2. Kemudian graf yang kelima yaitu order n dan memiliki simpul yang berderajat n-1. Bilangan dominasi Romawinya yaitu 2. Kemudian yang keenam yaitu graf P2,n, maka bilangan dominasi Romawinya yaitu gamma RG sama dengan n+1. Kemudian yang ketujuh yaitu graf terhubung dengan order n, maka bilangan dominasi Romawinya yaitu gamma G plus 1. Kemudian yang kedelapan yaitu graf pohon dengan 2 simpul atau lebih, maka bilangan dominasi Romawinya yaitu gamma G plus 1 sama seperti sebelumnya. Kemudian terdapat teorema lainnya. Yang pertama yaitu untuk graf trivial, bilangan dominasi pada graf G sama dengan bilangan dominasi Romawi pada graf G tersebut. Kemudian yang kedua yaitu jika gamma RG sama dengan 2 kali gamma G, maka G disebut graf Romawi. Itu artinya jika bilangan dominasi Romawi pada G sama dengan 2 kali bilangan dominasi, maka G itu disebut graf Romawi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Dan selanjutnya ada sebuah kata-kata, bisa dibilang seperti kata-kata motivasi, yaitu it might be stormy now but it can rain forever. Maknanya yaitu meskipun kita sekarang terlihat banyak sekali kesulitan, tetapi percayalah bahwa kesulitan itu tidak akan berlangsung lama. Jadi stay strong, jangan lupa menjaga kesehatan. Semoga wabah pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.